Oke, readingan ini untuk Capricorn Juli 2022. Kita lihat, dari tadi nih Capricorn, cocokannya mental-mental terus. Capricorn Juli 2022, kita lihat. Poised. And the fates. Okay. Capricorn Juli 2022. Chariot. Four of Pentacles, King of Pentacles, Justice, the Hermit, Ten of Pentacles, Queen of Swords, and Ten of Cups. Oke. The fates di sini, aku ngelihat emang ini kamu lagi menjalani, dan di sini juga ada Justice. Kamu sedang menjalani karmamu. 17, kita lihat. The fates, fate, karma. See, I told you, kamu sedang menjalani karmamu. Acceptance that there are things you cannot change, and knowing what those things are. Ada hal yang tidak bisa kamu rubah, itu adalah fate. Saat kamu harus membayar karmamu, ya kamu nggak bisa. Ibaratnya ya, kadang mungkin kamu akan berlari dari apa yang harus kamu hadapi sebetulnya. Manusia kan gitu, sukanya kabur-kabur. The serenity, prayer sums up the meaning of this card. God grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Very nice. Kita harus tahu apa yang bisa kita rubah, dan kita harus tahu apa yang tidak bisa kita rubah. Oke, dan kunci dari semuanya adalah acceptance. To accept, menerima. Tapi ya kita harus tahu apa yang harus kita terima. Kadang banyak orang salah kaprah juga tentang itu. Gitu. Apa yang harusnya dia tidak terima, tapi dia terima. Nggak punya boundary, nggak punya batasan. Tapi di sini aku lebih ngelihatnya ini adalah sebuah perjalanan jiwamu, di mana kamu sedang membayar karma-karmamu, dan di sini adalah justru titik kritis, di mana seseorang itu membutuhkan guidance, di mana seseorang itu membutuhkan pencerahan untuk sebuah kesadaran. Oke. Dimana kamu di sini, aku melihat kamu banyak menganalisa tentang kehidupan kamu, tentang keluarga, tentang semua sih kalau aku lihat. Jadi aku ngelihat di sini ada hermit ya, ada hermit di sini udah jelas banget gitu. Dan di atasnya ada chariot yang dimana sebetulnya kamu ingin maju tapi kayak belum waktunya. Dimana nanti akan ada waktunya setelah kamu selesai dengan ini semua, kamu akan melaju. Cuman di sini aku lihat kayak ketahan karena ada hermit di sini. Mungkin ya, ini mungkin aku ngelihat skenarionya. Apa yang kamu inginkan, mungkin kebahagiaan buat kamu, mungkin tidak selaras dengan apa yang diinginkan oleh keluarga kamu, orang tua kamu. Dan itu membuat kamu juga sebenarnya bingung, kamu harus bagaimana. So, kamu menahan diri, menahan apa yang menjadi kebahagiaan kamu
untuk membahagiakan orang tua kamu. Tapi itu sifatnya ya hanya sementara, atau resikonya with the consequences that you're not gonna be happy. Jadi makanya di sini aku bilang sangat-sangat krusial di sini, dimana kamu membutuhkan guidance. Bagaimana cara berpikir yang tepat? Kita lihat poise 48. Poised. Okay. Being ready, bringing something to light, being at your best, confidence. You can be assured that you are ready for anything right now. You know what you need to. Your skills are sharp. You've come to this place armed with wisdom and knowledge. And you sense a new phase of your life about to begin. People respond to your confidence and trust you. This is an auspicious time to begin new things. So, kalau aku lihat di sini sebetulnya dengan kartu-kartu ini, kamu tahu apa yang kamu inginkan. Tapi ada sesuatu yang menahan kamu untuk melakukan itu. Yang aku lihat di sini kemungkinan besarnya dari pihak keluarga. Or bisa jadi ya lingkungan, or whatever, depends on your situation. Tapi yang aku lihat di sini, kamu sudah tahu apa yang kamu inginkan sebetulnya. Dan kamu tahu kebahagiaanmu ada di mana. Tapi untuk mencapai ke sana, kayak gini loh, kadang orang tuh pengen semuanya baik-baik saja. Dia bisa menyenangkan semua pihak. No, sometimes life is not as ideal as we want it to be. Hidup itu terkadang tidak seideal apa yang kita inginkan. Dan itu sesuatu yang harus kita terima. Ya semua orang gak ada yang gak pengen hidupnya ideal. Tapi ideal itu gak ada. Ideal itu adalah sebuah ilusi yang kita ciptakan di pikiran kita sendiri. So there is no such thing as ideal. Yang ada hanyalah realita. Apakah kita mau menerima realita itu, dan bagaimana cara supaya ya ibaratnya kita menginginkan apa yang kita inginkan, apa yang membuat kita bahagia itu tidak selfish. Oh, at the cost of my parents? Well, it depends. Tergantung, makanya aku bilang. Makanya tadi aku bilang kamu butuh guidance kalau memang kamu ada di situasi seperti ini. Berarti kamu butuh bimbingan bagaimana berpikir yang benar. Dan di sini kalau menurutku, you have to admit, are you happy? Kamu happy nggak? Kalau dengan pemikiran kamu tidak happy, berarti dari pemikiran kamu ada yang salah. Karena mengukur itu adalah happiness-nya. Dan sejujur-jujurnya, are you happy or not? Kadang karena adanya ego bisa membuat kita enggak, gue happy kok. Padahal sebenarnya they're not happy. But because of their ego, because they don't want to change, so they deny themselves. They deny kalau mereka tuh sebenarnya nggak happy. Right? Di sini ada kartu justice, di mana kamu menginginkan semua itu fair, bahwa semua itu harus berimbang, which is nggak sepenuhnya salah, tapi kita harus lihat konteks. Sometimes we have to see the context. Gitu. Konteksnya pas nggak untuk kita mikir ke sana, gitu loh. Dan aku lihat di sini sebetulnya kamu banyak merenung gitu. Mungkin beberapa dari kalian ada yang kepikiran kayak, kenapa ya kok gue harus ngadepin situasi seperti ini? Kalau kamu sudah mulai berpikir begitu, berarti ada sesuatu yang kamu gak bisa terima sebetulnya, tapi kamu memaksakan diri untuk terima. Oh kan kata kamu harus terima. Iya terima, tapi kan di otak kamu menerima apa, di otak aku menerima apa kan belum tentu sama. Bisa jadi persepsi kamu tentang menerima masih salah, iya kan? Gitu. So, ya are you happy or not aja. Kalau enggak berarti ada sesuatu yang harus dirubah. Mungkin cara kamu mempersepsikan sesuatunya masih salah. Accept that gitu. Itu yang harus kamu terima. Mungkin kamu masih salah mempersepsikan. Mungkin kamu butuh bimbingan untuk bisa belajar bagaimana cara berpikir yang benar. Karena setiap keputusan kan dimulai dari apa yang kita persepsikan, apa yang kita pikirkan. Semua keputusan terlahir dari sana. Right?
Dan yang aku lihat di sini, kayak kamu kadang suka berpikir ya udahlah, gue nggak happy nggak apa-apa, yang penting keluarga gue happy. Nggak gitu juga, nggak gitu cara mikirnya, oke? Dan aku lihat di sini kamu banyak merenung sih, aku lihat kamu banyak merenung, kamu banyak mencoba berpikir ini gue udah tepat apa belum. Ya ibaratnya mikir sendiri, jawab sendiri nih. Berarti kan kamu butuh lawan bicara untuk paling tidak menceritakan situasimu, kondisimu, konsepmu seperti apa. Lalu ya kamu lihat gitu loh. Cuman ya hati-hati saat kamu bicara, ya harus orang yang benar-benar ya sudah melewati proses hidup yang mumpuni untuk kamu bisa bertanya. Kalau enggak ya ibaratnya kamu lagi buta ngomong sama orang buta, ya nggak akan dapat apa-apa. Kamu nggak akan keluar sebenarnya gitu. Dan mungkin juga untuk beberapa dari kalian sedang berpikir tentang bukan keluarga orang tua di sini, tapi lebih kepada ada beberapa dari kalian yang berpikiran untuk berpisah dengan pasangan karena kamu merasa cara pandang kamu dan pasanganmu itu berbeda, view of life-nya beda, dan kamu tidak merasa cocok lagi dengan dia. Bisa ke sana. Wait. Apa si voice ini yang tadi aku bilang itu bicara tentang kesiapan sebetulnya. Tapi atau kamu sedang dalam proses mempersiapkan diri untuk sesuatu. Dan di sini apapun yang akan menjadi keputusan kamu nantinya, kamu akan memasuki babak kehidupan baru. Tapi ya kamu harus melewati ibaratnya si karma ini. Kamu harus melewati hal-hal yang memang harus kamu lewatin ini sekarang. Mengambil sebuah keputusan. Karena ada justice juga, dan aku ngelihat kayak this is something that you have to decide gitu. Kamu harus memutuskan sesuatu. Dan kalau ini sebuah pernikahan, aku ngelihat pernikahan ini sudah kurang sehat. Karena masing-masing kayak tidak mau terbuka. Lebih kayak isolating, masing-masing ngomong seperlunya, tidak terlalu banyak mau tidak terlalu banyak mau didiskusikan lagi. Kalau aku lihat kayak udah ada di titik jenuh lah kasarnya. Udah ada di titik jenuh dimana kayak udahlah jalanin aja. Jadi sebenarnya pernikahan ini atau hubungan ini sudah sangat tidak sehat sebetulnya. Tapi kamu coba untuk jalanin. At this point kelihatannya kayak kamu sudah tahu, mungkin pasanganmu juga sudah tahu kalau ya ini sebenarnya udah nggak bisa nih kita. Tinggal mau diperbaiki bisa atau enggak, I don't know. Di sini tidak kelihatan. Tapi lebih baik kalau memang mau tahu ini bisa diperbaiki atau tidak, bukan lewat kartu, tapi lewat konsultasi, lewat coaching. Untuk dibedah situasimu seperti apa, pasanganmu seperti apa, dan apa sih yang sebenarnya menjadi masalah. Itu bukan dilihat dari kartunya, tapi dari konsultasinya. Oke?
Bisa juga kamu sedang berbeda pandangan dengan orang tua kamu. Apa yang baik buat kamu menurut orang tuamu itu nggak baik buat kamu. So this is orang tua mungkin ada ikut campur sama pilihan pribadi kamu, bisa. Dan kamu tidak mau terlalu terbuka sama orang tuamu karena kamu merasa gue ngomong juga nggak didengar, gue kasih tahu juga mereka tetap aja nggak setuju sama apa yang gue inginkan. So whatever lah, ngapain sih gue harus terbuka sama mereka juga. Jadi kayak udah ada perasaan kalah duluan. Aku juga ngeliat itu bisa ada di sini. But the point is, di sini aku lebih ngeliat kamu akan memulai babak baru dalam kehidupan kamu. Dan yang kamu jalanin ini, apapun yang akan kamu putuskan, itu akan menjadi apa yang akan kamu hadapi ke depannya. So, putuskan benar-benar dengan akal sehat, bukan dengan emosi. Renungkan baik-baik apa yang sebetulnya kamu pertaruhkan di sini, apa yang, dan ingat yang tadi aku bilang, most of the time loh ya. Most of the time kita tidak bisa menginginkan yang ideal itu terjadi. Kemungkinan ideal itu bisa terjadi itu kecil. Ada nggak? Ada, dalam hidup ada. Oh ini akhirnya semua baik-baik aja, ada. Tapi lebih banyak kalau kita lagi mengalami perjalanan hidup dan pelajaran yang besar, ideal itu udah nggak ada bahkan gitu. Jadi kita juga harus tahu kita ini, pertimbangan kita ini udah tepat apa belum. Dan di sini dibilang kamu harus confident sama apa yang sudah menjadi keputusan kamu. Setelah kamu pikirkan baik-baik, walaupun orang lain tidak sepaham sama kamu, and that's fine. Yang ngejalanin hidup ya kamu. Yang tahu ini baik atau tidak sebenarnya ya kamu. Makanya ini dibutuhkan kedewasaan gitu untuk memutuskan sesuatu tanpa ada emosi di dalamnya. Tapi benar-benar ini yang kamu inginkan tanpa emosi. Kamu tahu resikonya, konsekuensinya apa. Oke? So, kita lihat ke depannya lagi gimana di membership nanti. Untuk yang belum member, kalian bisa member dulu. Klik link di bawah video ini untuk join ke membershipnya. Oke? Di sana kamu bisa lihat semua video lanjutan, bisa kamu tonton semua, cuman hanya dengan sekali bayar. Okay, so guys, thank you so much for watching my video, and I'll see you in the next video.